yakni ia harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup sebagai peri disabilitas karena telah kehilangan sayapnya. Raja Henry menempati janjinya. Sebelum wafat, ia memberikan tahta kerajaan dan juga putrinya pada Stefan sebagai penghargaan karena telah membunuh Maleficent dan membalaskan dendamnya. Suatu hari, Maleficent menyelamatkan seekor burung gagak bernama Devil yang terperangkap dan hendak dibunuh oleh seorang petani dengan cara mengubahnya menjadi wujud manusia. Sebagai imbalan karena telah menyelamatkan nyawanya, Devil berjanji akan melayani dan mengabdi pada Maleficent. Sebagai tugas pertamanya, Devil diutus ke istana untuk mencari informasi tentang Stefan dan semua yang terjadi di kerajaan. Dari Devil, kini Maleficent mengetahui bahwa Stefan melakukan itu semua untuk mencapai ambisinya menjadi raja. Rasa kecewa dan sakit hati sang peri benar-benar mengubah dirinya. Ia kembali ke Morse dan menjadi ratu yang sinis. Kebaikan dalam dirinya telah lenyap oleh kekecewaan dan amarahnya, mengubah Morse yang dulunya begitu indah menjadi sunyi, gelap, dan sedikit mengerikan. Devil terus mengawasi istana. Alhamdulillah. Sampai suatu hari, gagak itu mengetahui sesuatu dan memberitahu sang peri bahwa ratu telah melahirkan seorang bayi bernama Aurora. Akan ada acara pemberkatan di istana dan Stefan mengundang masyarakat dari semua kalangan. 3 peri dari Morse, Snodgrass, Tastelwit, dan Brittle juga ikut hadir dalam acara itu. Awalnya Raja Stefan mencurigai mereka, tapi 3 peri itu berhasil meyakinkan ratu bahwa mereka datang untuk memberikan hadiah berkat kebaikan pada sang bayi. Akhirnya Raja Stefan mengizinkannya. Peri Snodgrass memberi hadiah berkat kecantikan, Brittle memberi hadiah keseriaan dan kebahagiaan agar sang putri tak pernah bersedih. Dan saat peri Tastelwit akan memberikan hadiahnya, Maleficent yang tak diundang datang dengan terornya, membuat suasana istana terasa mencekam. Ia memberi hadiah pada sang bayi berupa kutukan. Maleficent berkata bahwa putri memang akan tumbuh diliputi kecantikan dan kebaikan. Semua orang akan mencintainya, tapi sebelum matahari terbenam saat sang putri mencapai usia 16 tahun, Putri Aurora akan menusuk jarinya dengan jarum alat pintal dan tertidur seperti orang mati, tidur yang tak akan pernah terbangun. Raja Stefan berlutut dan memohon pada Maleficent agar menghentikan kutukannya. Semua warga dan bangsawan yang hadir menyaksikan itu. Akhirnya, Maleficent memberi sedikit keringanan. Sang putri bisa dibangunkan dari tidurnya hanya dengan ciuman cinta sejati. Kutukan ini berlaku selamanya dan tak ada kekuatan di muka bumi yang mampu mengubahnya. Hari berikutnya, Raja Stefan memerintah anak buahnya untuk menyita semua alat pintal di kerajaan dan di seluruh negeri untuk dihancurkan, lalu dimasukkan ke penjara terbawah di istana. Selanjutnya, diam-diam Raja mempercayakan keselamatan anaknya pada ketiga peri yang akan membawa sang putri ke persembunyian yang terpencil. Sampai Putri Aurora tepat mencapai usia 16 tahun 1 hari, Stefan mengurung diri dalam istananya, sementara prajuritnya menyebar untuk memburu Maleficent. Peri penyandang disabilitas itu membuat tembok dengan semak belukar berduri yang tak dapat dihancurkan supaya Morse tidak menderita lagi akibat ulah manusia. Dia bergembira dalam kesedihan atas kutukan yang ia ciptakan. Ketiga peri membawa Aurora ke sebuah gubuk kecil di hutan dan membesarkannya di sana. Para peri merubah wujud menjadi manusia dan menyamar sebagai petani yang membesarkan seorang anak yatim. Sejak saat itu mereka libur terbang dan tak ada lagi sihir supaya Aurora tidak merasa curiga. Devil yang mengikuti mereka memberitahu Maleficent tentang keberadaan sang bayi. Mulai saat itu 3 peri dan sang bayi tak lepas dari pengawasan Maleficent untuk memastikan kutukan itu terjadi. Sepertinya ketiga peri tak tahu cara merawat bayi. Maleficent seringkali diam-diam membantu sang bayi tanpa sepengetahuan para peri. Dia juga sering bertingkah usil pada 3 peri pengasuh untuk menghibur diri. Suatu hari Aurora akan jatuh ke jurang karena mengejar kupu-kupu. Maleficent memanipulasi tanaman untuk menolongnya. Tanpa disadari, ia justru lebih seperti pengasuh Aurora.
Musim berganti, tahun-tahun berlalu. Seperti yang dikatakan Maleficent, Aurora tumbuh dengan kebaikan dan kecantikan, jauh dari istana megah yang tak pernah dia ingat. Di istana, Raja Stefan semakin muram karena dihantui ketakutan dan dendam. Pasukan terus dikerahkan untuk menghancurkan pagar benteng yang melindungi Morse. Dari waktu ke waktu mereka tak pernah berhenti, tapi belum juga membuahkan hasil karena benteng yang dibuat Maleficent sangat kuat. Tapi Stefan yakin tak ada sesuatu yang tak dapat dihancurkan. Stefan teringat bahwa besi bisa menghancurkan peri. Dia segera mengumpulkan semua pandai besi kerajaan. Setengah dipaksa, mereka bekerja tanpa henti membuat senjata dan perlengkapan untuk mengalahkan Maleficent sebelum kehabisan waktu. Aurora telah tumbuh dewasa. Ia mulai ingin tahu tentang dirinya dan merasa penasaran dengan apa yang ada di balik pagar berduri itu. Saat itu para prajurit kerajaan yang melihatnya menyangka itu adalah penyihir menunggu Morse. Maleficent yang terus mengawasinya menolongnya. Ia menghajar para prajurit dengan kekuatan sihirnya. Tapi Deval enggan membantu karena Maleficent mengubahnya menjadi serigala pemburu. Deval pikir itu anjing dan menurutnya itu tidaklah keren. Aurora yang ditidurkan dengan sihir sang peri dibawa masuk ke Morse dan dibangunkan di sana. Maleficent enggan menampakkan diri karena dia pikir Aurora akan takut dengannya. Tapi ternyata dia keliru. Setelah melihat Maleficent, Aurora justru mengatakan ia yakin bahwa Maleficent adalah ibu peri penjaganya yang telah mengawasinya seumur hidup. Dari kecil, Aurora merasa kemanapun dia pergi, bayangan sang peri selalu ikut bersamanya. Aurora juga masih ingat dengan Deval si burung gagak. Mulai saat itu, Aurora datang ke Morse setiap hari. Ia terlihat begitu bahagia dan kagum pada keindahan Morse dengan kekuatan sihirnya. Dan saat malam mulai larut, sang peri menidurkannya dan mengantarkan Aurora pulang ke gubuknya.